Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada buruk tersebut, "Wahai buruk, ada apa denganmu?" "Wahai Jibril, mendengar seorang hamba bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 40.000 tahun. Entah mengapa aku sangat jatuh cinta dan rindu kepada pemilik nama tersebut. Sejak itulah aku tidak butuh makan dan minum karena aku telah terbakar api kerinduan. Aku akan mempertemukanmu dengan orang yang engkau rindukan tersebut." Malaikat Jibril kemudian membawanya agar bertemu dengan Rasulullah untuk melaksanakan Isra Mi'raj dari bumi ke langit hingga menembus Sidratul Muntaha atau langit Sabtuju. Nah, penasaran kan sama cerita selanjutnya? Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Elsariana. Saya siswi kelas 5 dari SD Negeri 3 Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjadi bukti kenabian dan kerasulan beliau. Isra Mi'raj dipengerti sebagai perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjidil Aqsa dengan menunggangi buruk atau hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baghal, dan ditemani oleh malaikat Jibril hingga naik ke langit Sabtuju, yaitu Sidratul Muntaha. Ini dilakukan dalam waktu semalam, tepatnya pada Senin 27 Rajab tahun 621 Masehi. Sebagai catatan, Isra Mi'raj terjadi setahun sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam peristiwa fenomenal ini dikisahkan bahwa Rasulullah bertemu dengan para nabi pendahulunya dan mendapatkan wahyu berupa perintah sholat 5 waktu. Perjalanan ini diawali dari beliau melakukan perjalanannya dari Mekah ke Madinah yang dikenal dengan istilah Isra, lalu dilanjutkan hingga naik ke langit Sabtuju yang dikenal dengan istilah Mi'raj. Menariknya, tidak saja perjalanan sang Nabi dalam tempo semalam dari Mekah ke Baitul Maqdis hingga naik ke langit Sabtuju, yaitu Sidratul Muntaha, tetapi peristiwa ini juga melibatkan dialog antara langit dan bumi. Ya, ada kisah atau penjelasan lain bahwasanya dialog antara langit dan bumi yang mengklaim makhluk paling mulia, sehingga berharap agar dikunjungi oleh makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialog antara langit dan bumi seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsman dalam kitabnya, yaitu Durratun Nasihin, merupakan musabab terjadinya Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitabnya tersebut juga ada penjelasan dialog antara langit dan bumi sebagaimana berikut. Aku lebih baik darimu langit, karena Allah menghiasiku dengan hamparan pulau, sungai, lautan, pepohonan, pegunungan, dan lain sebagainya. Sejurus kemudian langit pun menjawab, aku lebih baik darimu bumi, karena Allah menghiasiku dengan bintang-bintang, bulan, matahari, falak, buruj, arsy, kursi, dan surga berada padaku. Seolah tak mau kalah, bumi pun menjawab, dan padakulah ada Baitullah atau Ka'bah yang digunakan dan diziarahi untuk ibadah tawaf oleh para nabi dan rasul, ulama, para pembesar, dan orang-orang beriman. Lalu langit pun menjawab, dan padakulah ada Baitul Ma'mur, di mana digunakan untuk ibadah tawaf
oleh seluruh malaikat, dan surga menjadi tempat arwah para nabi dan rasul, ulama, para pembesar, dan orang-orang beriman. Bumi pun menjawab, sesungguhnya pemimpin rasul dan penutup para nabi, kasih Rabbil Alamin dan syariatnya berjalan di atasku. Ketika mendengar jawaban tersebut, langit pun terdiam dan ia tidak mampu menjawab pertanyaan bumi. Ia lantas mengadu kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha pengijabah doa hambanya yang sedang butuh dalam doa tersebut. Kini aku tak mampu menjawab bumi. Aku mohon kepadamu agar Engkau sudi menaikkan Nabi Muhammad SAW, agar aku dapat berbangga kepada bumi dengan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Allah pun mengabulkan doa langit dan memberi wahyu kepada malaikat Jibril tertanggal malam 27 Rajab. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa Nabi Muhammad SAW kepadanya. Malaikat Jibril kemudian bergegas ke surga bersama Mikail. Setelah tiba di surga, mereka melihat 40.000 buruk yang sedang makan rumput di surga. Tetapi mereka juga melihat satu buruk yang selalu menundukkan kepalanya dan menangis dengan air mata yang deras. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada buruk tersebut, "Wahai buruk, ada apa denganmu?" "Wahai Jibril, aku telah mendengar seorang hamba bernama Muhammad SAW selama 40.000 tahun. Entah mengapa aku sangat jatuh cinta dan rindu kepada pemilik nama tersebut. Sejak itulah aku tidak butuh makan dan minum karena aku telah terbakar api kerinduan. Aku akan mempertemukanmu dengan orang yang engkau rindukan tersebut." Malaikat Jibril kemudian membawanya bertemu dengan Rasulullah untuk melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj dari bumi ke langit hingga menembus Sidratul Muntaha atau langit Sabtuju. Begitu agung dan mulianya nama Nabi Muhammad SAW, sehingga langit dan bumi mengklaim makhluk paling mulia. Bahkan Buraj pun rindu berpuluh-puluh tahun momentum tersebut. Seperti biasa, Rasulullah mengisi waktunya setelah Isya untuk tidur terlebih awal karena ia ingin bangun sepertiga malam untuk melaksanakan sholat. Tetapi saat itu Rasulullah dikunjungi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengajak Rasulullah untuk keluar rumah dan melaksanakan Isra Mi'raj. Rasulullah pun menaiki buruk tersebut bersama malaikat Jibril dan Mikail untuk kemudian melesat menuju Sidratul Muntaha. Sebelum tiba di Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Kemudian malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke langit pertama. Penjaga pintu langit pertama pun bertanya, "Siapa engkau?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus?" "Ya, dia telah diutus." Hal yang sama pun terjadi di langit kedua hingga langit ketujuh. Di saat pintu langit ketujuh dibuka, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad mengajak Nabi Ibrahim ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti tempayan yang sangat besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada makhluk ciptaan Allah yang dapat menggambarkan keindahan tersebut.
Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad apa yang dia wahyukan. Allah mewahyukan 50 sholat sehari semalam. Maka Nabi Muhammad pun turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu atas umatmu? Nabi Muhammad pun menjawab, 50 sholat. Kembalilah kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak mampu mengerjakannya. Karena aku telah mencoba dan menguji Bani Israel. Maka Nabi Muhammad pun naik dan bertemu dengan Allah seraya berkata, Ya Allah, ringankanlah atas umatku. Allah mengurangi untuknya 5 sholat. Nabi Muhammad pun turun untuk menemui Nabi Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Nabi Musa pun menjawab, sesungguhnya umatmu tidak mampu mengerjakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu untuk meminta keringanan atas umatmu. Kemudian Nabi Muhammad pun terus-menerus ulang balik antara Allah dan Nabi Musa, sehingga Allah berfirman, wahai Muhammad, ini adalah 5 sholat. Setiap sholat mendapatkan 10 pahala. Maka semuanya sama saja dengan 50 sholat. Barang siapa yang meniat kejelekan dan dia tidak mengerjakannya, maka tidak tertulis dosanya sedikit pun. Tetapi jika dia mengerjakannya, ia akan mendapatkan satu kejelekan. Nabi Muhammad pun turun dan menceritakan kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak mampu mengerjakannya. Nabi Muhammad pun menjawab perkataan Nabi Musa, sungguh aku telah kembali kepada Tuhanku, aku sangat malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim 162. Demikian kisah Isra Mi'raj dari saya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Syahihnya. Tuku kupat kecemplung santan, nawi lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.